Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rifka Deviani, NIM 183141053, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, UIN Raden Mas Said, Surakarta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 4 SD dengan tema keragaman suku dan budaya di Indonesia. Nah, pada pembelajaran kali ini ada standar kompetensi dan juga kompetensi dasar. Standar kompetensinya yaitu memahami sejarah, kenampakan alam, dan keragaman suku bangsa di lingkungan kabupaten atau kota dan provinsi. Sedangkan kompetensi dasarnya yaitu menghargai keragaman suku, bangsa, dan budaya setempat kabupaten atau kota dan provinsi. Dan pembelajaran pada kali ini yaitu agar siswa mengetahui pengertian Bhinneka Tunggal Ika, agar siswa tahu pentingnya persatuan dan keanekaragaman, agar siswa mengetahui bentuk-bentuk keanekaragaman. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini ada 5. Yang pertama yaitu agar siswa mengetahui pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, agar siswa tahu pentingnya persatuan dan keanekaragaman. Yang ketiga, agar siswa mengetahui bentuk-bentuk keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya setempat. Yang keempat, agar siswa mengerti cara menghargai keanekaragaman yang ada di masyarakat setempat. Dan yang kelima yaitu agar siswa mengetahui sikap menerima keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya di masyarakat. Nah, sekarang mari kita lihat peta konsep berikut ini. Keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya. Yang pertama yaitu pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Dalam kitab tersebut tertulis kalimat Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangroa, yang berarti yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dalam suatu masyarakat terdapat banyak perbedaan dari segi agama, suku, budaya, status sosial, dan lain sebagainya. Dengan hidup berdampingan satu dengan yang lain, saling membantu dan saling menghormati, maka akan menciptakan masyarakat yang tentram dan damai serta membangun persatuan. Hal tersebut dapat kita temui ketika masyarakat bergotong royong, menjenguk orang sakit, mengadakan suatu kegiatan nasionalisme, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya gotong royong seperti gambar, maka akan terjadi persatuan dan keanekaragaman di antaranya, yaitu terjalin keakraban antara satu dengan yang lain, dapat menyelesaikan suatu hal dengan musyawarah, dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dengan cepat, terciptanya rasa tentram dan damai di lingkungan masyarakat, meningkatkan kekuatan dalam masyarakat. Bentuk-bentuk keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya setempat. Di Indonesia banyak sekali suku bangsa. Contohnya, di Nangro Aceh Darussalam ada suku Aceh, Gayo, Alas, Tangyang, Simelu, Kluet, Ulu Sangkit. Di Jambi ada suku Melayu, Jambi, Kubu, Bajau, Kerinci. Di DKI Jakarta ada suku Betawi, Sunda, Cina, Arab. Di Jawa Tengah ada suku Jawa, Samin, Karimun, dan masih banyak lagi provinsi-provinsi di Indonesia. Yang kedua yaitu keanekaragaman budaya. Setiap daerah tentu saja memiliki keunikan tersendiri dari pakaian, adat, rumah adat, bahasa, dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu rumah adat. Di Jawa Tengah dan DIY ada Joglo. Sumatera Utara Jabu Persession. Di Sumatera Utara ada Gadang. Di Kalimantan Timur ada rumah Lamin. Di Sulawesi Utara ada rumah Pewaris. Di Sulawesi Selatan ada rumah Tongkonan. Di Papua ada rumah Honai. Di DKI Jakarta ada rumah Belandongan. Di Bali ada Balai Pengambuan. Dan NTT ada rumah Musakali. Pakaian adat. Ada pula pakaian adat di setiap daerah. Pakaian adat memiliki makna tersendiri.
Pakaian adat bisa digunakan untuk acara pernikahan. Warna, bentuk, dan motifnya pun berbeda-beda. Tarian daerah. Tarian di setiap daerah berbeda-beda, mulai dari gerakan dan juga alunan musiknya. Contohnya yaitu ada tari merak, ada tari jaipong, ada tari saman, dan juga ada tari janger dari Bali. Setiap daerah memiliki lagu dengan ciri khasnya masing-masing. Selain itu, ada ciri khas lain berupa alat musik yang digunakan. Dengan alunan ritme yang berbeda dan bahasa yang berbeda, tentunya kita tahu dari mana lagu tersebut berasal. Kemudian ada bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan perantara dalam suatu percakapan. Banyak bahasa di Indonesia. Namun tentu saja ada satu bahasa nasional di negara kita, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian ada makanan khas. Makanan khas bisa kita temukan apabila kita sedang berwisata ke suatu daerah. Aneka makanan khas dapat kita temukan di Indonesia, bahkan sampai terkenal hingga ke mancanegara. Upacara adat. Upacara adat berbeda dengan upacara bendera yang dilakukan setiap hari Senin loh. Upacara adat ialah simbol penghormatan dan budaya luhur yang tetap dijalankan hingga saat ini. Kita harus saling menghargai upacara adat di tiap-tiap daerah. Beberapa contoh upacara adat di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu upacara adat pernikahan suku Jawa, pengantin pria dan juga wanita saling melempar daun sirih. Di Bali, jenazah orang meninggal dibakar dengan upacara yang disebut dengan ngaben. Sedangkan jenazah suku Toraja, Sulawesi Selatan dimasukkan ke gua lereng bukit dan dilengkapi dengan patung-patung totem. Menghargai keanekaragaman di masyarakat. Cara menghargai keanekaragaman yang ada di masyarakat setempat yaitu dengan cara menghormati yang lain meskipun berbeda agama, saling bergaul dan tidak menjelek-jelekan antar suku, menghadiri undangan semisal ada acara di suatu masyarakat, tidak memandang rendah budaya lain. Sikap menerima keanekaragaman suku bangsa. Yang pertama yaitu menghargai dan menerima suku dan bahasa daerah lain, tidak membeda-bedakan antar suku. Sikap menerima kebudayaan di masyarakat yaitu ikut melestarikan budaya dengan cara mengikuti ekstrakurikuler karawitan dan lain sebagainya. Menerima budaya yang ada di Indonesia, tidak menganggap remeh budaya Indonesia. Apakah sudah jelas materi kali ini? Kalau sudah, silahkan kerjakan latihan soal pada LKS halaman 12 ya. Sekian pembelajaran pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.